Saya merupakan konselor yang akan membantu ibu selama 4 sesi konseling, dan ini adalah sesi pertama kita. Ibu boleh memperkenalkan diri ibu nih secara lebih detail, karena kan biasanya by WhatsApp dan saya baru mengenal ibu melalui inform consent. Kalau ini secara langsung ibu Ya. Nama saya Catherine. Ya, saya umur 47 tahun. Saya lahir di Lampung, tapi saya bukan orang Lampung. Saya bersuku juga dari Jogja, orang tua saya. Saya tinggal di Jakarta ini bersama anak saya punya satu adik, Putri, ya, sama suami saya. Kalau boleh tahu ibu gimana nih hari ini kondisinya, baikkah atau bagaimana? Dibilang baik ya, baik, kurang baik ya, kurang baik. Kalau boleh tahu kurang baik ini karena apa? Faktor ya, sebenarnya saya ini saya bilang apa ya, kalau bahasa sekarang itu kayak galau gitu. Sebenarnya saya kan berasal dari orang Jawa. Keluarga saya, mama saya, papa saya Jawa. Tapi saya itu menikah dengan orang Sumatera, dan bisa dibilang orang Batak, orang Medan ya. Galaunya kenapa? Ya karena sampai sejauh ini saya dari 2004 menikah itu, sampai saat ini saya belum bisa sama sekali untuk mengerti atau bahkan bisa ngomong bahasa Batak. Perbedaan itulah kadang-kadang yang suka bikin saya itu kayak apa ya, kayak nggak nyaman. Contohnya kalau saya kumpul sama orang Batak, kita kumpulan suami, saya dengan apa datang di keluarganya sendiri pun, karena di keluarga suami kebetulan yang menikah dengan di luar suku Batak ya cuma suami saya, dan keluarga saya pun yang menikah di keluarga di Jawa ya cuma saya. Jadi kadang itulah yang suka menjadi pikiran saya kalau saya diajak ke pertemuan mereka itu, contohnya kayak ada arisan atau ada doa bersama. Sayanya yang udah dari rumah itu, ngapain sih saya ikut, bisa nggak saya nggak ikut? Soalnya kadang suka nanya kenapa, ya kadang bisa di situ nanti saya cuma bengong, saya nggak bisa bahasa, terus di situ sedangkan mereka ngomong dengan bahasanya mereka, nah saya sendiri tidak tahu, karena saya kalau mereka ketawa ya saya sendiri ketawa, sedangkan saya tidak tahu itu apa yang mereka omongin, saya tidak tahu. Tenang aja, ibu selama 40 menit ke depan ibu boleh bercerita, meluapkan isi hati dan pikiran ibu, dan tenang aja, di proses konseling ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan, jadi cerita ibu tuh pasti aman, dan ada asas kesukaraan, artinya ibu bisa bercerita tanpa ada paksaan dari saya atau saya mau bertanya ibunya merasa tidak nyaman selain karena tidak mengerti dengan bahasa, tapi ada hal lain juga nggak yang membuat ibu ini tidak nyaman gitu? Ada sih, dari sisi kebiasaan
pasti beda lah. Selain dari bahasa, dari segi apapun itu saya merasa beda gitu, beda. Karena saya tidak berpikir dulu itu menikah ya karena saya suka sama suami saya nggak memikirkan ke belakangnya itu ternyata berdampak, ya berdampak seperti ini. Karena kalau di mereka kan ada kayak perkumpulan, persekutuan yang memang isinya ya orang-orang mereka, gitu, orang-orang dengan bahasa daerah mereka gitu. Saya pikir ya karena saya tinggal di Jakarta, nanti kalau ada pertemuan atau pertemuan gitu, kita sudah menggunakan bahasa nasional. Ternyata tidak, gitu kan. Dan itu pernah juga ditanyakan waktu acara seperti arisan. Kenapa kok jarang ikut? Apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali muncul dan diutarakan ke saya. Saya sih cuma bilang, iya maaf ya karena saya juga nggak tahu bahasanya. Kadang aku ikut pakai bahasa daerah sedangkan saya kan tidak mengerti. Untuk apa saya ikut? Di situ saya cuma orang ketawa itu ketawa, orang ngomong saya cuma ngomong. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka bilang, oh iya ya kita seharusnya ngomong pakai bahasa nasional ya karena kan ada yang nggak tahu. Tapi setiap pertemuan datang, ya itu lagi yang mereka bahas, itu lagi yang mereka omongin dengan bahasa mereka. Kan jadi saya berpikir, ngapain saya ikut? Saya nggak tahu kok itu yang mereka omongin. Yang kedua itu ya kayak apa ya? Kalau acara-acara resmi itu, contoh kayak pembaptisan anak, kayak gitu, kayak Natal pun perayaan Natal, perayaan yang ke gereja-gereja gitulah, atau pertemuan gitu. Kalau mereka itu kan identik dengan berpakaian kebaya, ya, dengan disambut, disasar. Sedangkan saya itu ya yang penting sopan, bisa kita pakai batik, bisa kemeja ataupun blazer. Tapi mereka harus pakai sambal, pakai kebaya, pakai gitu. Yang saya merasakan itu tidak nyaman. Saya merasakan itu tidak diri saya gitu loh, tidak enak itulah menurut saya, tidak banget. Kalau di saya yang ibaratnya paling kalau pesta ya kalau kayak pernikahan kayak itulah ya ulang tahun atau apa, tidak semua pesta itu atau kayak momen itu dipestakan. Sedangkan kalau mereka itu setiap momen dipestakan, itu kayaknya yang bertolak belakang ya sama di Jawa, apalagi sama keluarga saya. Itu yang membuat saya suka ya, kayaknya kok rampas ya di saya ya gitu kan. Kok besok harus pakai ini ya, kebaya ya, aduh yang menurut saya ribet. Kenapa mereka itu harus bikin ribet, sedangkan kalau kita udah tinggal, apalagi kita tidak tinggal di Jakarta kan ya mestinya yang simpel-simpel aja gitu, pakaian yang penting kita sopan gitu kan. Tapi ini beda. Kalau saya mau pakai dengan seperti keinginan saya, nanti saya di belakang bisa diomongin, kok ini istrinya ini nggak berkebaya, acara gini kan harusnya pakai kebaya yang harus sambut. Ada aja yang ngomong seperti itu. Kadang bukan apa-apa, tapi secara apa ya, selepas dari acara itu pasti ya gimana ya, manusiawi ya, di belakangnya kita suka kepikiran gitu loh, suka mikir kok tadi si A ngomong begini ya, si B ngomong gitu ya gitu kan. Sedangkan ya ngapain gitu loh, selalu pesta-pesta, selalu itu ya, mungkin karena itu juga karena itu adat ya, adat mereka atau gimana. Sedangkan di saya tidak seperti itu, kayaknya ya
hati saya itu kayak berontak gitu loh, gitu. Itu ya, meskipun di keluarga suami saya tidak menuntut saya untuk bisa berbahasa Batak, mereka tidak menuntut, tapi justru orang-orang di sekelilingnya yang suka, kenapa nggak mau belajar bahasa Batak, nanti kan biar tahu, kalau diomongin biar tahu, seperti itu kan. Bukan nggak pernah saya kepengen belajar bahasa suami, tapi saat saya nanya ke suami pun ajarin saya bahasa Batak supaya nanti saya kalau ada pertemuan ada yang ngomong saya tahu. Suami saya sendiri ngomong makanya belajar bahasa Batak seperti itu. Jadi ya gimana ya, saya juga susah untuk belajar itu. Saya juga agak gimana ya, saya berbeda. Kalau kamu mau menerima saya dengan yang latar belakang berbeda, suku beda, budaya beda, kebiasaan beda, ya harus mau menerima saya apa adanya. Saya pikir seperti itu. Oh, saya juga di keluarga saya juga tidak memaksakan suami untuk bisa bahasa seperti saya, bahasa Jawa atau apa. Sekarang itu kan bisa pakai bahasa nasional, nggak memaksa. Saya juga tidak memaksa anak saya untuk kamu harus bisa ya bahasa Batak kayak papa kamu. Saya bebaskan anak saya untuk tidak mengerti salah satu bahasa dari kami berdua. Saya bebaskan juga. Ini sepanjang cerita ini memang terlihat banyak sekali perbedaan antara suku Batak dan Jawa. Kalau untuk persamaannya sendiri, kira-kira ada nggak beberapa budaya, kebiasaan atau apapun dari budaya Batak dan Jawa yang memiliki kemiripan dan relevan? Kalau persamaan, ya, ada lah ya persamaan. Contohnya toleransinya ada, menurut saya toleransinya sama apa ya, dan toleransi itu kayak kegotong royongannya itu ada, kebersamaannya itu ada. Contoh kalau ada kedukaan, contoh ya, atau orang sakit, biasa kalau orang Jawa itu kan kalau ada orang duka gitu ya, digondong-gondong dari tetangga kanan kiri, bahkan satu kampung, bahkan luar kampung itu datang. Saya lihat di suku Batak itu baik, di mereka juga ada begitu, bahkan ada perkumpulan dari marga apa itu datang untuk menghibur para segala duka. Mereka juga kerjasama untuk dapat segala macam itu ada. Itu saya pikir itu mirip-mirip di Jawa. Oke, saya ngerti, pasti namanya ada perbedaan itu bikin kita jadi ada merasa canggung ya Bu, ya, sama keluarga yang berbeda dengan kita. Tapi tadi di sini Ibu bilang bahwa ada kesamaan kebiasaan antara Batak dan Jawa, yaitu toleransi dan kebersamaan. Artinya kan Ibu juga bisa merasa sedikit cocok ya dengan kebiasaan ini. Nah, kalau dari pas ketemunya sama Bapak itu gimana tuh proses ketemunya? Apakah sudah dari awal tahu kalau beda suku? Sebenarnya sudah tahu ya. Jadi perkenalan kami itu sebenarnya dari teman itu dia punya murid, dan kebetulan muridnya itu teman saya. Nah, itu saya dikenalin, mau nggak saya kenalin sama teman saya
aja gitu. Tapi dia orang Batak gitu kan. Nah, saya bilang tidak masalah, saya bilang gitu. Karena tapi dia orangnya baik gitu katanya. Saya sih nggak masalah kan, kenalin aja nggak apa-apa gitu. Kenalan awalnya di situ. Lalu selama proses kenal sampai dekat, maaf, kenal sampai pacaran itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau boleh tahu? Sebenarnya tidak lama ya. Waktu pertama kali kenal itu sampai kami pacaran itu cuma butuh 1 bulan. 1 bulan karena merasa kita yakin, oh ini kayaknya waktu itu dalam hati saya ketemunya kita juga di gereja kan waktu itu. Jadi dalam hati saya bilang, oh mungkin ini jodoh saya ya. Kok kayaknya hati itu udah merasa sok aja gitu loh. Akhirnya setelah memutuskan untuk lanjut, apakah bapak atau suami ibu saat ini itu langsung memperkenalkan kepada keluarga besarnya yang mengundang, dan gimana respon dari keluarga suami ini mengetahui bahwa calon istri anaknya ini bersuku Jawa? Apalagi tadi katanya anak satu-satunya yang nikah berbeda suku. Ya, dulu itu waktu kami udah pacaran berapa bulan, setengah tahun lah ya, karena memang suami itu nyarinya juga bukan pacar lagi, karena dia nyarinya juga untuk yang serius. Saya pun juga seperti itu waktu itu ya, walaupun juga banyak teman yang waktu itu, kok Catherine kamu mau sama orang suku maaf ya, suku Batak gitu kan, yang menurut mereka itu identik dengan kasar gitu ya, kasar dan arti mungkin ngomongnya itu kan, mereka cara ngomongnya itu kan kenceng ya. Sedangkan kita kalau di Jawa itu kan ngomongnya halus, lembut seperti itu. Nah, saya cuma bilang, ya mungkin jodoh, saya bilang. Tapi suami saya nggak seperti orang Batak kok, saya cuma bilangnya seperti itu. Dan 6 bulan pacaran itu saya dibawa ke Medan. Saya diperkenalkan ke keluarganya. Ya, respon keluarga positif ya, baik. Dalam arti semua itu tergantung sama anaknya gitu. Tidak melarang anaknya itu untuk menikah dengan suku Jawa, tidak memaksakan anaknya untuk kamu harus sama-sama Batak, tidak. Itu kan beruntungnya saya juga, mertua saya ini orangnya sudah apa ya, nasionalisme ya, dan cara berpikirnya itu udah maju, bukan yang kolot. Kamu harus sama-sama ini, kamu harus sama Pariban, tidak gitu. Jadi ya, karena tanggapan orang tua positif, merestui, ya udah. Terus dari situ lanjut kami dibawalah saya, suami saya bawa ganti dari Medan, saya bawa ke Lampung, karena kebetulan orang tua saya kan meskipun Jawa tapi tinggal di Lampung. Dari situ saya perkenalkan, dan orang tua saya pun tidak mempersalahkan saya menikah dengan suku Batak. Sebenarnya sih mertua saya dan suami saya itu baik. Mereka tidak memaksakan saya untuk belajar atau bisa bahasa mereka atau mengikuti budaya-budaya mereka. Tetapi ya tetap aja dalam hati saya itu menolak gitu, menolak artinya meskipun keluarga besarnya itu tidak memaksakan saya harus begini begitu, tapi orang-orang di sekelilingnya ini yang justru suka mempertanyakan ya, kayak contohnya tadi, kok tidak pakai kebaya, kok tidak begini, kok tidak belajar bahasa gitu-gitu. Itu yang menurut saya itu ya kenapa gitu loh, kenapa harus seperti itu gitu kan. Sedangkan keluarga besarnya aja terima kok saya apa adanya, tapi kenapa orang di sekeliling ini loh yang suka membebani pikiran saya gitu, seperti itu. Kita itu
hidup di zaman sekarang itu kan, terlebih kita udah tinggal di Jakarta ini, kenapa kita nggak pakai bahasa nasional? Kenapa kita harus repot dengan kita berkebaya, yang setiap pesta kita harus ganti kebaya ini, ganti kebaya itu, dan apa yang menonjolkan kayak kita tuh harus tampil wah gitu loh. Sedangkan ini bukan saya sekali gitu loh. Bertentangan. Kalau menurut saya cukup berpakaian sopan, saya bisa pakai blazer dengan sopan, nggak perlu dengan saya ke salon sanggul tinggi dengan saya berkebaya, itu kan nggak perlu gitu. Kenapa orang harus memandang seperti itu gitu? Ya, menurut saya kenapa yang simple harus dibikin seperti itu gitu. Dan setiap acara pesta kalau mereka kan seperti itu ya, harus di pesta, harus seperti itu. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau saya seperti itu. Seperti adat, kok kamu belum diadatin seperti itu juga? Itu bukan keluarga besar saya yang bilang seperti itu, yang ngejar-ngejar seperti itu, tapi orang-orang di luar dari keluarga saya itu yang sering, kok kamu belum diadatin, sedangkan anak kamu udah besar, kok nggak diadatin? Menurut saya dikasih marga gitu, seperti dikasih nama marga gitu, sayanya dari saya dari Jawa, saya dikasih marga apa seperti itu kan. Dan itu kan butuh biaya banyak, nggak cukup ibaratnya 5 juta, 10 juta nggak cukup, itu bahkan bisa mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta ya untuk pesta itu aja. Dan menurut saya itu ngapain loh, kita punya uang segitu, punya rezeki segitu, mendingan kita buat menyekolahkan anak, kita nabung untuk beli rumah, seperti itu kalau menurut saya. Karena yang saya pikir, kita menikah bukan untuk hal seperti itu, untuk bikin kita ada marga gitu ya, tapi kita harus memikirkan ke depannya, pendidikan anak kita itu bagaimana. Kan itu semakin lama kuliah untuk apa? Itu kan butuh biaya, butuh uang kuliah yang tidak sedikit dan tidak murah ya, itu pasti butuh mahal. Untuk hari tua kita nantinya seperti apa, untuk tempat tinggal kita, itu yang pikiran-pikiran saya itu yang ke situ. Saya tidak hanya memikirkan untuk pesta aja. Dan mungkin itu sebagian orang menganggap kalau kamu sama orang datang ya kamu harus mau, harus begini gitu. Tapi bersyukurnya saya, karena di keluarga saya ya udah, kalau memang belum cukup uang atau belum mempunyai rezeki cukup, tidak usah dipaksakan untuk bikin marga atau apa sekarang. Tapi memang alangkah baiknya, kata mereka, alangkah baiknya dibikin marga seperti itu. Tapi ya itu yang membuat saya paling tidak nyaman ya seperti itu. Gitu. Jadi ibu ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa dengan keluarga suami ibu, tapi memang orang sekitar yang membuat ibu ini jadi merasa aduh kayaknya nggak cocok nih sama budayanya mereka, begitu ya ibu? Iya benar. Nah, kalau dalam keluarga saya nggak ada masalah. Karena selama ini ya mereka cukup mengerti saya. Tapi yang suka saya pikirin, terkadang saya itu sampai jauh mikirnya, karena ya dengan omongan-omongan yang kanan kiri itulah ya, dari orang-orang itulah yang suka membuat saya itu agak nyaman, bahkan gak nyaman untuk saya ikut di perkumpulannya pun saya merasa gak nyaman. Itu saya seperti, walaupun itu pertemuannya 1 bulan sekali, itu seperti saya memberontak gitu.
Saya enggak, kalau bisa saya nggak ikut, saya bilang gitu. Saya nggak ikut karena selain itu juga karena mereka kan mayoritas mereka beragama Kristen juga, sedangkan saya Katolik. Oke, berarti selain ada perbedaan di situ, namun juga karena perbedaan agama ya gitu ya, mereka yang mayoritas Kristen dan Katolik sehingga merasa tatanan ibadahnya ini berbeda. Betul, betul. Yang secara nggak langsung itu juga saya tuh agak kurang serap gitu ya, setiap ada perkumpulan arisan atau apa itu kan selalu diadakan seperti ibadah gitu ya, ibadah kecil seperti itu. Sedangkan kalau di seandainya mereka itu kan perkumpulan itu yang di arisan itu contohnya itu semuanya Kristen, sedangkan yang Katolik hanya saya sendiri sama suami saya. Kalau di mereka disuruh mengikut cara berdoa Katolik, kan mereka pasti tidak mau mereka. Nah itu tidak sesuai dengan mereka. Tapi di situ kalau kita ditunjuk untuk membawakan doa, itu pasti kita juga bawakan gitu. Dengan itu yang saya nggak stopnya di situ. Gitu. Mereka Kristen, sedangkan saya Katolik. Gitu. Kalau mereka suruh berdoa secara saya, kan mereka nggak mau. Tapi saya suka atau kami suka suruh membawakan doa di acara mereka. Gitu. Itu yang suka saya jadi malas untuk ikut gitu, malas sih ikut gitu. Terkadang juga mereka bikin doa dengan bahasa mereka juga itu, terkadang kan saya juga nggak mengerti gitu. Bapak kami mereka sama bapak kami kita pun kan berbeda seperti itu contohnya. Jadi itu yang bikin sayanya tidak nyaman setiap sebulan sekali untuk ngikutin acara gitu ya. Kadang suami saya ngajak, ayo akan berangkat, kadang saya juga menolak karena itu tidak banget di hati saya gitu, nggak sesuai dengan hati saya, bertentangan seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka tetap memimpin doa, apakah ibu tetap mengiyakan atau ibu oper ke yang lain? Kan kalau di rumah saya suka ini, nanti kalau saya ditunjuk doa, kamu yang wakilin ya, saya nggak mau karena caranya berbeda sih. Tapi kalaupun tetap gitu, saya akan berdoa secara agama saya. Oke, baik ibu, sebagai konselor ibu, saya akan membantu ibu untuk melepaskan belief-belief yang sudah lama tertanam di kepala ibu dengan cara ayo kita memandang budaya Batak atau kebiasaan-kebiasaan mereka secara lebih positif. Tadi ibu sudah sampaikan bahwa ada kebiasaan dan budaya yang ibu suka dari Batak, yaitu diantaranya toleransi dan kebersamaan atau gotong royong ya. Artinya ada nilai positif yang bisa ibu ambil. Dan itu sudah menunjukkan bahwa tidak selamanya budaya mereka ini terkenal ribet atau nggak suka tapi kan ada juga yang ibu sukai kan dari budaya ini. Jadi saya akan memberikan ibu tugas untuk membuat jurnal selama singkat saja 1 minggu ke depan. Di hari Senin berarti sampai dengan hari Minggu ya, dan nanti akan kita bahas di pertemuan kedua Senin depan. Isi jurnalnya itu apa aja? Isi jurnalnya ini tentang pertama, dalam 1 minggu ini ada atau enggak ajakan untuk arisan bersama perkumpulan Batak, dan yang kedua kalau ada bagaimana perasaan ibu ketika suami ajak. Yang ketiga, saya juga mau meminta ibu untuk memandang budaya mereka dengan cara lebih positif. Jadi ayo kita sama-sama membangun narasi yang lebih baik, yang semua ibu berkata, saya
ini nggak cocok, ini ribet banget, kita ubah menjadi saya bisa enjoy di budaya tersebut, gitu ya Bu ya. Nanti Ibu boleh tanya-tanya ke saya melalui WhatsApp di jam kerja saya, dan nanti kita akan bahas tugas tersebut bersama. Nah, ini nggak berasa sudah 40 menit, sebentar lagi sesi konselingnya akan berakhir. Saya mau bertanya, apakah selama sesi konseling ini sudah ada pandangan baru yang muncul tentang budaya Batak? Ya sih, kalau saya lihat ya dari budaya Batak ini, mungkin itu hanya pikiran saya ya, yang menganggap itu ada keribetan-keribetan di dalamnya itu. Tetapi kalau saya menilai atau saya lihat dari sisi kebersamaan mereka itu saling membantu satu sama lain itu, khususnya kalau ada yang ada duka itu mereka sangat-sangat erat ya, sangat erat perkumpulannya untuk mereka bisa saling menghibur, itu sangat-sangat itu mereka baik-baik. Positifnya saya lihat di situ, kebersamaan mereka di situ, saling membantu di situ, saling menganggap bahwa mereka itu semuanya saudara gitu. Selain yang saya pikirkan untuk budaya yang tadi itu ya, yang saya jelaskan kok ribet, kok ribet seperti itu, di mereka saya menilai bagusnya itu di situ, kebersamaan mereka menganggap bahwa mereka itu semuanya bersaudara, dari marga ini marga itu ketemu tuh mereka, oh ini saudaraku, oh ini saudaraku. Di luar dari itu mereka bagus. Bagus, saya sangat mengapresiasi perubahan pikiran, itu termasuk cepat sekali ya, ya. Selama 40 menit bercerita ini, Ibu bisa mulai menemukan pandangan baru itu yang lebih positif, dan semoga kedepannya juga Ibu bisa lebih enjoy dan tenang saat harus berhadapan dengan tradisi dan budaya Batak. Oke, jadi saya mau simpulkan terlebih dahulu sebelum sesi konseling berakhir. Tadi Ibu datang ke sini dengan perasaan galau ya Bu. Nah, kalau sekarang nih dari skala 1 sampai 5, perasaan Ibunya dari skala berapa kalau boleh tahu? Saya kasih nilai 3 ya. Saya dari saat ini, saat setelah saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya ini, mungkin saat ini saya sudah di level 3. Sudah ada kemajuan sedikit ya Bu ya? Rasanya sudah udah agak orang bilang plong gitu ya. Unek-unek saya bisa utarakan di sini, jadi saya udah merasa agak enak gitu. Oke, untuk sesi kedua itu kita jadwalkan nanti di hari yang sama ya, hari Senin juga di pukul 3 sore juga. Nah, agenda sesi berikutnya yaitu kita akan membahas perkembangan Ibu sekaligus membahas tugas yang tadi sudah saya berikan. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mau terbuka, mau belajar dan berkembang bersama. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih.